Salam anak kampung, halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya channelnya Anak Kampung yang akan selalu membahas seputar YouTube dan juga akan memberikan backsound copyright untuk sahabat semua. Mendengar kata monetisasi, tentu saja kita langsung terbayang dengan yang namanya dolar alias cuan. Sedikit saya akan membahas kata monetisasi. Monetisasi berarti ya dengan kata lain itu adalah komersial. Berarti kalau misalkan di YouTube, kalau konten kita pengen dimonetisasi, berarti kita mengkomersilkan konten kita. Yang namanya komersial berarti konten kita itu harus terbebas dari yang namanya lisensi ataupun klaim hak cipta dari kreator-kreator lain ataupun dari produk-produk lain gitu sahabat. Kita akan bahas yang namanya konten game di sini. Jadi konten game apakah bisa dimonetisasi? Sebelum saya menjawab apakah bisa dimonetisasi, kita akan bahas dulu apa yang disebut dengan konten game. Banyak para YouTuber game pemula, banyak yang ditolak demonetisasinya dikarenakan mungkin konten tersebut dikatakan sebagai konten berulang atau mungkin konten yang melanggar hak cipta. Karena apa? Karena kalau kita membuat konten game berarti kita membuat konten dari platform atau misalkan dari aplikasi orang lain gitu, aplikasi game tersebut. Apakah kita sudah diberi izin oleh aplikasi tersebut ataukah tidak gitu kan. Nah seperti itu jawabannya. Kalau misalkan kita pengen demonetisasi, berarti kalau misalkan kita buat konten game berarti kita menggunakan lisensi game tersebut gitu untuk dikomersilkan. Bingung juga kan? Biar tidak gagal paham dan biar tidak bingung, kita langsung aja ke YouTube-nya. Nah ini sahabat, ini konten video game dan software. Di sini sudah dijelasin, sahabat sebenarnya tinggal buka dan bisa baca sendiri sahabat. Tapi saya akan jelasin. Nih di sini dituliskan bahwa konten video game yang dapat dimonetisasi tergantung pada hak cipta penggunaan komersial yang diberikan kepada Anda oleh penerbit lisensi video game tersebut. Nah, masih bingung kan? Dituliskan juga, beberapa penerbit video game mengizinkan Anda untuk menggunakan semua konten video game untuk penggunaan komersial dan menyatakan dalam perjanjian lisensi mereka. Ada di lisensi di game, di aplikasi gamenya tersebut gitu kan. Apakah game tersebut bisa dikomersialkan dengan cara kita membuat konten game tersebut dan dimonetisasi ataukah tidak gitu kan. Nah yang intinya di sini, apa yang dapat saya monetisasi kata YouTube? Tanpa lisensi yang sesuai dari penerbit, penggunaan video game atau antarmuka penggunaan software harus diminimalisir. Jadi maksud diminimalisir itu jangan terlalu banyak gitu kan. Kalau kita bikin konten itu dari awal video sampai dengan akhir video game terus gitu kan. Jadi sahabat tidak seperti itu. Dengan kebijakan YouTube dituliskan juga konten video game dapat dimonetisasi jika komentar langkah demi langkah dikaitkan dengan ketat tindakan langsung yang ditampilkan dan memberikan nilai yang rasional dan mendidik. Di sini dituliskan komentar langkah demi langkah dikaitkan dengan sangat ketat ke tindakan langsung. Nah, maksud di sini komentar di sini adalah narasi. Jadi, di sini narasi atau misalkan kita ngobrol lagi main game, jadi langkah demi langkahnya itu harus dikaitkan dengan tindakan langsung. Tindakannya itu ya kita lagi main game gitu kan, sahabat. Jadi intinya kalau misalkan kita bikin video game dari awal video sampai dengan akhir video itu harus ada narasi atau harus ada obrolan kita, harus ada komentar kita. Kita ngobrol seperti itu, kita lagi bermain game gitu sahabat. Di sini ada kebijakan lain dari YouTube gitu kan. Video yang hanya menunjukkan penggunaan yang memainkan video game atau menggunakan software dalam waktu lama tidak akan disetujui untuk monetisasi. Nah, di sini sudah dituliskan jelas. Kalau misalkan sahabat dari awal video sampai dengan akhir itu hanya menampilkan video game saja, tidak ada narasi. Terus juga kadang-kadang saya banyak lihat konten pemula game itu dari awal sampai video itu tidak ada narasi, hanya video game dan dikasih backsound. Nah itu tidak akan dimonetisasi. Nah gimana yang bisa dimonetisasi? Sebenarnya banyak referensi di YouTube juga, banyak gamer-gamer YouTuber game yang udah gede gitu kan,
itu bisa dijadikan sebagai referensi kita kalau misalkan kita mau buat konten game. Jadi bisa dijadikan referensi. Jadi jangan sampai asal membuat video game aja atau asal membuat konten game gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya nih menurut saya untuk sahabat semua tipsnya. Yang pertama, jangan pernah membuat konten game dari awal video sampai dengan akhir video hanya menampilkan video game saja gitu sahabat. Dan emang kata saya tadi banyak YouTuber pemula game gitu kan, dari awal sampai video itu hanya menampilkan game dan diiringi dengan ya backsound gitu. Yang kedua, itu harus ada narasi atau komentar atau kita bicara reaction kita lagi bermain game gitu kan, dari awal video sampai dengan akhir video. Ingat ya, dari awal video sampai dengan akhir video itu harus ada narasi, komentar atau misalkan ya reaction kita lagi bermain game gitu kan. Terus yang ketiga, ini saran saya, walaupun misalkan tadi tidak dituliskan di kebijakan YouTube, saran saya buatlah facecam gitu kan. Buatlah facecam kita lagi bermain game. Yang keempat itu kasih judul yang menarik, terus juga tema yang berbeda dari setiap konten. Tema yang berbeda misalkan, kalau misalkan sahabat bikin konten game dalam channel itu konten game misalkan Free Fire gitu kan, bikin tema yang berbeda dalam setiap konten. Temanya misalkan ya kalau misalkan tidak ada misi dalam game tersebut ya kita bikin misi sendiri gitu. Temanya seperti itu. Jadi jangan sampai hanya bermain game mabar aja gitu kan. Jadi kasih tema tiap konten, tema yang berbeda gitu kan. Nah gitu, tinggal pilih-pilih tema yang baik lah, yang menarik untuk penonton gitu kan sahabat. Nah yang terakhir nih, tips dari saya, kalau misalkan sahabat punya keterbatasan dalam narasi berbicara, terus juga keterbatasan facecam, bisa dicoba dengan membuat konten game live. Tapi dengan catatan semua konten dalam channel sahabat itu harus live semua, live game gitu kan. Nah itu, tapi tetap narasi ya sedikit harus ada gitu kan. Tidak banyak juga nggak apa-apa, tapi ya ada gitu kan. Awal narasinya awal video pembukaan terus penutupan gitu kan sahabat. Coba aja, tapi dengan catatan kontennya harus konten live game. Ya, ngerti kan? Nah itu. Oke, seperti itu sahabat. Tetap semangat buat para YouTuber. Salam anak kampung.